Oke, baik. Kita akan mencoba, Ibu akan memberikan contoh cara menjawab uh, soal supaya tidak keliru nanti menyebutkan mana nama besaran, mana nama satuan. Nah, seperti yang kita ketahui, satuan simbol satuan memang ada yang sama dengan simbol besaran, tapi kita mudah membedakannya. Jadi kalau di belakang angka seperti ini, berarti dia satuan. Oke, kalau di depan yang kayak sama dengan, contoh kayak ini K, ini nama besaran. K sama dengan ini nama besaran. Nah, ini nama satuan. Jadi kalau di belakang seperti ini adalah nama satuan. Oke. Nah, sekarang ada soal. Dua muatan listrik masing-masing 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom dan 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom terpisah sejauh 8 cm. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, maka hitunglah besar gaya kolom antara dua muatan tersebut. Nah, sekarang supaya kita mudah menjawab soal tersebut, kita pakai cara dalam fisika cara menjawab. Jadi kita harus tulis dulu, ada diketahuinya, ada ditanyakannya, baru penyelesaiannya. Nah, sekarang karena di sini sudah ada soalnya, katanya dua muatan listrik masing-masing 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom dan 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, ini dua muatan. Dalam materi hukum kolom, muatan itu kan simbolnya Q. Nah, ini sudah tuliskan Q, simbolnya Q, karena katanya dua muatan berarti ada muatan 1 dan ada muatan 2. Berarti ada Q1, ada Q2. Nah, Q1-nya karena kan masing-masing berarti Q1-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, kita tuliskan di sini Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, ini kolom, ini nama satuan. Jadi, kalau seumpama pada soal tidak disebutkan kata muatan tapi ada satuannya kolom, oh berarti ini adalah besaran muatan, yang diketahui ini adalah muatan. Kalau ada satuan kolom atau mikrokolom atau milikolom dan lain-lain, berarti itu adalah besaran dari muatan. Nah, kita lanjut. Tadi ada dua muatan berarti Q. Ada dua muatan, ada Q1, Q2. Nah, Q1-nya 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom dan Q2-nya 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, ini Ibu sudah tuliskan Q2-nya 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, terpisah sejauh 8 cm. Terpisah. Nah, kalau Ibu gambarkan ada dua muatan, ini Q1, ini Q2. Nah, ini Q1 dengan Q2 ini terpisah posisinya. Jadi kita lihat jaraknya berapa di sini, R-nya. Nah, inilah yang dimaksud dengan R di soal ini. Dia terpisah sejauh 8 cm. Berarti R-nya itu sama dengan 8 cm atau sama dengan 0,08 meter, karena dari centimeter ke meter kan dibagi 100. Jadi 8 cm ke meter itu sama dengan 8 bagi 100 sama dengan 0,08 meter. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah, berarti 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, selanjutnya besaran apa lagi? Sudah sampai di sini terpisah 8 cm. Nah, jika K
jika K ini konstanta yang ada dalam hukum kolom, nanti kalian bisa baca kembali lagi hukum kolom, bisa kalian lihat penjelasannya di situ. Ada konstanta ini adalah ketetapan, nilainya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, jadi kita tulis K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Nah, selanjutnya apa yang ditanyakan? Hitunglah besar gaya kolom antara dua muatan tersebut. Nah, di sini kita menghitung gaya kolom yang terjadi antara dua muatan ini. Nah, jadi sekarang kita tulis simbol dari gaya itu kan adalah F, makanya kita tulis ditanya titik 2 F sama dengan titik-titik. Nah, ini bukan rumus, ini nama besaran, ini simbol besaran, bukan rumus. Ini tidak ada dibilang rumus F, tapi simbol besaran dari gaya itu adalah F. Nanti dia dikatakan rumus jika di dalamnya ada besaran-besaran yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ditanyakan adalah F. Sekarang kita masuk di penyelesaian. Nah, kita tahu bersama kalau kalian sudah baca tentang gaya kolom atau hukum kolom, rumus untuk mencari F itu, untuk mencari gaya kolom, ini gaya kolom juga tetap simbolnya F, adalah K yang konstanta ini dikali dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, sekarang tulis sejajar dengan ini sama dengannya supaya kelihatan rapi. Nah, kita tadi kan kita sudah menuliskan semua diketahuinya di sini. Nah, rumus ini yang ditanyakan, memang ini yang mau dicari. Apapun yang ditanyakan itu yang kita cari. Nah, ini rumusnya sudah ada, dan ini simbol-simbol besaran yang ada dalam rumus ini sudah ada diketahui. Nah, ini yang dikatakan rumus ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2, itulah yang dikatakan rumus. Kalau baru berdiri sendiri itu bukan rumus namanya, tapi itu simbol besaran atau lambang besaran dari gaya. Contohnya kalau F, lambang besaran dari gaya itu adalah F. Nah, sekarang kita tinggal lihat ini K ada tidak diketahui. Nah, ada nilainya berapa, kita kasih masuk sesuai posisinya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 berapa diketahui, Q1 4 kali 10 pangkat minus 5, kita kali 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, tidak usah masukkan dulu satuannya di sini supaya kita tidak pusing nanti menghitung terlalu banyak yang nampak. Jadi kita tidak usah dulu masukkan satuannya, cukup masukkan saja besaran-besarannya. Nah, tadi ini nilai dari Q1. Sekarang Q2-nya yang ini, Q2 ada tidak dalam rumus? Ada dalam diketahui? Ada. Ini nih dia, 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Kita tulis 16 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Nah, per R pangkat 2. R pangkat 2. R ada tidak diketahui? Ada. Nilainya 8 cm. Yang tadi harus kita rubah dulu ke meter. Nilainya 0,08 meter. Bisa kita masukkan itu di sini. Bisa juga yang kita sudah rubah jadi notasi ilmiah. 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita tulis supaya gampang menghitung. Kita tulis yang 8 kali 10 pangkat minus 2, karena nanti gampang menghitung, kita tinggal menghitung yang menggunakan aturan perkalian pangkat dan pembagian pangkat. Nah, sekarang karena R-nya ini adalah pangkat 2, maka 8 kali 10 pangkat minus 2 ini baru nilai R. Tapi kan ada pangkat 2, kita tulis pangkat 2. Nah, sama dengan
yang mana kita mau kerjakan duluan? Mau kerjakan 9 kali 4 kali 16 atau mana ya? Atau pangkatnya dulu. Oke, boleh kita cakar-cakar dulu di luar. Tapi ini kalian tidak usah video yang cakar-cakar ya, cukup ibu yang lagi kasih tutorial ke kalian. Jadi boleh 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini ya, 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 5. Oke. Nah, kita hitung 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 5 pakai aturan perkalian pangkat. Bagaimana aturan perkalian pangkat? Pangkatnya dijumlahkan. 10 pangkat 9 tambah minus 5 tambah minus 5 tambah minus 5. Nah, berarti 10 pangkat 9 minus 10. Nah, berarti 10 pangkat minus 1 itulah hasil dari perkalian pangkat ini. Berarti kita tulis 9 kali 4 kali 16 kali 10 pangkat minus 1 tadi. Dari mana 10 pangkat minus 1? Tadi kita sudah kalikan semua ini pangkatnya. Nah, nah ini 8 kali 10 pangkat minus 2. Berarti ini angka 8 dipangkatkan 2. Terus 10 pangkat minus 2 juga dipangkatkan 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Oke. Ya, 8 pangkat 2 kan 8 kali 8. 8 kali 8 64. Benar ya? Ya. Oke. 64 kali 10 pangkat minus 2 dipangkat 2. 10 pangkat minus 2 dipangkat 2 maksudnya itu 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2. Gunakan lagi aturan perkalian pangkat. Berarti 10 pangkat minus 2 tambah minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, kita tulis 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang terserah kita mau kali yang mana dulu, mau bagi 16 bagi 64 bagi 9 atau 64 bagi 4 atau 64 bagi 16 boleh, maksudnya sama-sama dibagi 16, ini sama-sama dibagi 4, ini sama-sama bagi 9. Oke, jelasnya nanti kalau sudah sampai di sini kan kalian sudah tahu cara pembagiannya bagaimana. 9 kali 4 berapa nilainya? 8 kali 4 kan 32. 36. Berarti bisa 36 kali 16. 36 kali 16 nanti kalian hitung pakai kalkulator sendiri ya. Pangkat kali 10 pangkat 1 per 64 kali 10 pangkat minus 4. Nah, yang kalian kerjakan jangan kaitkan angka bulat ini, bilangan bulat ini dengan bilangan pangkat. Kalau menghitung kita pisah, ini dulu yang kita hitung. Oke. Nah, ini dulu yang kita hitung. 36 kali 16 bagi 64 berapa? Bla bla bla. Kali. Nah, baru aturan pembagian pangkat. Nah, pembagian pangkatnya, bagaimana aturan pembagian pangkat? Berarti kan 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 4. Aturannya pangkatnya dikurangi, berarti 10 pangkat minus 4 sama dengan kalau pembagian pangkat pangkatnya dikurangi. Jadi 10 pangkat minus 1 kurang minus 4, berarti sama dengan 10 pangkat minus 1 ini minus kali minus plus 4 sama dengan 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3. Hasil dari ini masukkan di sini contoh saja 9
kali 10 pangkat 3. Satuannya jangan lupa, satuan dari gaya itu adalah Newton. Oke, sekian yang bisa Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.